warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wajib. Sholatan wa salamun ala Rasulillah ajma'in wa nabiyyi ba'da mawadu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikannya kesehatan jasmani maupun rohani. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yang agung Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Iman Sulaiman serta teman-teman sekalian. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Junita Sari, saya selaku moderator. Di sebelah kanan saya Ergina sebagai operator. Di sebelah kiri saya Irma Firnanda sebagai pemateri pertama. Di sebelahnya lagi Sherly Utami sebagai moderator. Yang sebelahnya lagi Restu Yolanda sebagai pemateri kedua, yang akan membahas tentang teori Piaget dan Vygotsky. Teori belajar Piaget, perkembangan kognitif yang dibentuk oleh individual melalui pengetahuan berinteraksi dengan lingkungan terdiri dari atas 3 bentuk pengetahuan fisik, pengetahuan logika tematik, pengetahuan sosial. Pembentukan pengetahuan itu tersusun atas 3 fase, yaitu fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi konsep. Konsep kerja teori Piaget. The functional inference, ya. 1. Adaptation, A. Asimilasi, B. Akomodasi dan keseimbangan. Piaget memandang belajar itu sebagai tindakan kognitif, yaitu tindakan yang menyangkut pikiran. Tindakan kognitif menyangkut tindakan penataan dan pengadaptasian terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah stimulasi datang dari lingkungan dan difilter melalui fungsional invariant dengan asimilasi dan akomodasi untuk membentuk struktur kognitif baru atau mengubah struktur yang telah ada. Tahap sensori kemampuan utama, terbentuknya konsep kepermanenan objek dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke perilaku yang mengarah kepada tujuan. 2. Pra-operasional perkiraan usia 2-7 tahun. Kemampuan utama, perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek dunia. Pemikiran masih egosentris dan sentrasi. Yang ketiga, operasi konkret. Perkiraan usia 7-11 tahun. Kemampuan utama, perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. Kemampuan baru termasuk menggunakan operasi-operasi yang dapat balik. Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi desentrasi, dan pemecah masalah tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan. Yang selanjutnya, operasi formal. Perkiraan usia dari 11 tahun sampai dewasa. Pemikiran abstrak dan murni simbolis mungkin dilakukan. Masalah-masalah dapat dipecahkan melalui eksperimentasi sistematis. Teori Vygotsky, ya. Potret perkembangan manusia sebagai suatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Proses mental, ingatan, perhatian atau pembelajaran dan penalaran. Yang selanjutnya, menggunakan temuan-temuan di masyarakat seperti bahasa, tematika, alat-alat ingatan. Kemudian bahasa, pemikiran, sosial, kebudayaan, dan masyarakat. Yang selanjutnya, bahasa dalam bentuk
konteks historis dan berdaya pengalaman anak. Kedua, perkembangan tergantung pada sistem isyarat atau sex system. Sistem isyarat inilah individu tumbuh. Sistem isyarat mengacu kepada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Sex system, budaya, makna, semiotik. Zona perkembangan proksimal merupakan istilah dari Vygotsky untuk tugas-tugas yang terlalu sulit dikuasai sendiri oleh anak-anak, tetapi yang dikuasai dengan bimbingan dan bantuan dari orang-orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Kemudian batas tertingginya level tanggung jawab tambahan anak yang dapat diterima dengan bantuan instruktur yang terampil. ZPD, guru tinggal di zona ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menjadi target pada setiap tingkat yang dipersyaratkan oleh aktivitas itu. Batas rendah dikerjakan sendiri oleh anak. Level pemecah masalah yang tercapai pada tugas-tugas yang dikerjakan sendiri oleh anak. Bahasa dan pemikiran. Pandangan Vygotsky, struktur mental atau kognitif anak terbentuk dari hubungan di antara fungsi-fungsi mental. Hubungan keduanya, bahasa atau pemikiran sangat penting. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya akan menyimpulkan materi apa yang disampaikan oleh teman berdua tadi. Kesimpulannya, pada saat memperoleh pengetahuan menurut Vygotsky sebenarnya terjadi dua proses kecenderungan dasar dalam berpikir dalam dirinya sendiri, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Organisasi adalah proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian lingkungan. Proses adaptasi berisi dua kegiatan, yaitu menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia yang disebut dengan asimilasi dan mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Anak mengalami 4 tahap, yaitu sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal, dan kemudian pandangan perkembangan kognitif menurut Vygotsky berbeda dengan Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam pembelajaran anak. Itu yang dapat saya simpulkan dari materi yang kami sampaikan tadi. Kepada teman-teman yang sudah dikirimkan linknya tadi, mohon dibuka. Siapa yang ingin bertanya, tulis nama, name, dan kelompok berapa. Sudah dikirim semua ya tadi ya? Yang mengacu dengan teori Piaget dan Vygotsky. Pertanyaannya sebenarnya garis besarnya kita omongin ini apa tidak tadi hanya atau teman-teman juga begitu. Terus garis besarnya kita ngomongin apa?
Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak Medwin, kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan teori Piaget dan Vygotsky? Jawabannya adalah teori Piaget yaitu perkembangan kognitif yang dibentuk oleh individual melalui pengetahuan berinteraksi dengan lingkungan, terdiri dari 3 bentuk pengetahuan fisik, pengetahuan logika tematik, dan pengetahuan sosial. Itu yang dimaksud dengan teori Piaget. Kemudian selanjutnya adalah teori Vygotsky, yaitu potret perkembangan manusia sebagai suatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan sosial dan budaya. Proses mental yaitu ingatan, perhatian atau pembelajaran dan penalaran. Selanjutnya yaitu menggunakan temuan-temuan di masyarakat seperti bahasa, tematika, dan alat-alat ingat lainnya. Terus bahasa pemikiran, berikutnya bahasa pemikiran, sosial, kebudayaan, dan masyarakat. Begitu Pak, bisa dipahami Pak? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Angga. Apakah garis besar yang sedang dibahas? Kita sedang membahas Piaget dan teori Vygotsky, Pak. Gimana dengan jawabannya? Piaget dan teori Vygotsky. Piaget itu Vygotsky itu nama orang atau gimana? Teori, Pak. Oh ya, teori. Pada hari ini kan kita belajar tentang teori Vygotsky sama Piaget. Nah, hubungannya dengan pembelajaran nanti dari kelas generasi di sekolah atau di sekolah? Di dunia pendidikan. Ya, di dunia pendidikan di sana. Vygotsky ya, yang ingin saya tanyakan, kan dalam penerapan teori pelajaran Vygotsky ini lebih banyak menekankan bahasa dalam perkembangan kognitif daripada Piaget. Saya ingin saya tanyakan mengapa gitu Vygotsky ini lebih banyak menekankan bahasa daripada Piaget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Eko dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya teori Piaget dan Vygotsky di dunia pendidikan? Dalam teori Piaget maupun teori Vygotsky ini dikemukakan bahwa interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Seseorang itu siapa? Yaitu serta didik kita. Maksudnya seseorang itu serta didik kita menerapkannya di situ. Keberadaan dua teori ini tentunya dianggap berpengaruh walaupun memiliki perbedaan yang cukup jelas. Pada zaman di mana kedua teori ini dikembangkan di kalangan psikolog itu, yaitu pelajaran sekarang. Kita belajar dari Bapak Sulaiman tentang psikolog pendidikan. Jadi Piaget dan Vygotsky ini mengklaim bahwa teori yang mereka miliki masih berdiri masing-masing sampai akhirnya penelitian terkini menemukan bahwa teori-teori tersebut tidak sepenuhnya bertolak belakang tetapi saling bisa melengkapi dalam dunia pendidikan kita. Oke. Ya, cukup sekian Pak Eko. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya berpendapat seperti itu. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi dan kesalahan cara kami berbicara atau membawakan materi, semoga saya mohon